Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Kaifa halukum? Ana Syukran Ma'mun di Masjid Jami' Ziyadatur Rahman, Lenteng Agung. Tafaddal dukulan ilal masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada pengurus panitia pesantren Ramadan dari OSIS dan ROHIS di Masjid Jami' Ziyadatur Rahman yang akan diselenggarakan secara langsung tentang kajian Ramadan berkenaan tentang ibadah puasa dalam perspektif akidah dan ilmu tasawuf. Namun mohon maaf, kita sampaikan di dalam masjid, tempat di mana kami berkhidmah dan beribadah untuk umat. Ya, mohon doa mudah-mudahan amanah ini bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa diikuti jejaknya untuk anak-anakku semuanya, wabil khusus siswa-siswi Man 7 semuanya. Demikian, sambil menunggu yang lain, nanti akan saya sampaikan materi berkenaan tentang perspektif ibadah puasa dalam perspektif fikih dan akidah dan tasawuf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sehat iman dan Islam. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kita semua alhamdulillah sudah masuk di Jumat kedua di bulan suci Ramadan pada hari ini tanggal 23 April 2021 Hijriah. Semoga Allah pada putaran ini memberikan ampunan buat kita semuanya sehingga kita warga Man 7 mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak luput salam hormat dan takzim kami wabil khusus kepada Camat Man 7 Ibu Hajah Rifkiyati MPD dan Wakil Bidang Akademik Bapak Wisnu Arnyadi MPD dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Helma Lutfia MPD dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Cut Jamilah MPD beserta staf seluruhnya, segenap majelis guru yang mulia, ananda, semua siswa-siswi Man 7 yang berbahagia, begitupun yang terhormat pula sahabat kami, orang tua kita sama-sama, Bapak Kepala TU, Bapak Haji Raihan yang sama-sama kita hormati beserta stafnya, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir menyampaikan materi kajian puasa Ramadan dalam perspektif akidah dan tasawuf. Bila kita bicara dengan puasa Ramadan, lebih cenderung puasa itu dilihat dari sisi fikih, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa artinya mengikuti nafsu perut dan farji. Nafsu ingin makan, ingin minum, hubungan suami istri di siang hari. Nah, ini udah harus ditahan, tahan diri. Sejak kapan menahan dirinya? Sejak terbit fajar, yakni setelah pas masuknya imsak sampai terbenamnya matahari, yakni ketika terkumandangnya azan maghrib di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, ketika kita pelajari bagaimana puasa dalam sisi akidah, kalau dalam perspektif fikih itu adalah amaliyah yang harus dia lakukan, tapi dalam segi akidah adalah puasa itu adalah ibadah berupa menahan diri dari hal yang membatalkan puasa atau menuruti nafsu perut dan farji sejak terbit fajar sebagaimana dalam konteks fikih. Namun yang membedakan adalah kalau puasa dalam akidah lebih penekanan kepada aspek ibadah, karena yang dipanggil untuk menaikkan ibadah puasa secara akidah adalah orang yang beriman.
Karena ibadah puasa itu tanpa landasan iman berat sekali, ujiannya berat. Karena beban, puasa itu beban karena kita harus menahan dari hal-hal yang kita cintai. Ini nggak boleh di siang hari makan, nggak boleh minum, nggak boleh apapun yang dihalalkan selain bulan suci Ramadan. Namun ketika bulan suci Ramadan tidak boleh. Namun karena landasan iman dan karena ibadah, insya Allah itu akan jadi ringan. Inilah dalam perspektif akidah bahwa ibadah puasa itu ya ibadah, wujudnya menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dari hal yang membatalkan puasa maupun mengurangi nilai ibadah puasa. Namun dalam perspektif tasawuf, puasa itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan sekedar menahan diri, tapi dalam aspek tasawuf, puasa itu adalah upaya membersihkan jiwa kita masing-masing dari sifat-sifat binatang. Apa orientasi binatang? Binatang sejak dilahirkan sampai diwafatkan itu atau dikonsumsi, mereka orientasinya adalah untuk makan, minum, dan kawin. Maka kalau manusia orientasi hidupnya makan, minum, nikah, kawin saja, itu sama seperti binatang. Oleh karenanya manusia supaya hilang sifat-sifat kebinatangannya disunahkan, diakekahkan dia tuh. Sehingga kenapa akekah itu untuk menebus sifat-sifat kebinatangan itu agar hilang dalam diri manusia. Itu hikmah dari akekah. Nah, dalam tasawuf, puasa itu adalah upaya membersihkan jiwa dari sifat-sifat binatang. Ketika lahir kita usia 7 hari atau sekian hari diakekahkan, ya setelah dibersihkan khawatir masuk lagi unsur-unsur binatang, maka diupayakan untuk dibersihkan lagi. Tak kalah datangnya bulan suci Ramadan. Karena mengapa? Karena kita ingin mewujudkan akhlak yang mulia agar memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yakni di akhirat kelak. Nah, Bapak, Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang berbahagia, nah karena puasa ini dalam perspektif tasawuf itu upaya untuk membersihkan jiwa atau diri. Dalam tasawuf itu kita kenal ada istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ya, ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, karena puasa itu merupakan syarat itu berarti kendaraan yang Allah berikan kepada kita agar kita menuju Allah. Kalau nggak ada kendaraannya kita nggak sampai kepada Allah. Karena tujuan dari puasa itu adalah takwa. Nah, ya ibarat sebuah kendaraan R3. Ya, R3 kalau saya singkatkan itu harus ridho, tidak rakus, tidak riya. Puasa itu harus ikhlas, tidak rakus saat berbuka apa jadi makan itu. Dan kalau orang puasa nggak ada ria, nggak beludah terus. Nah, ibarat itu kendaraan. Syariat itu puasa itu secara syarat adalah kendaraan dari Allah yang harus kita ikuti dan harus kita miliki agar kita sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari sisi saya tahu bahwa syariat itu adalah puasa, sisi kedua syariat itu ada berupa tarekat. Tarekat itu jalan. Kendaraan itu supaya jalan butuh bahan bakar, butuh kunci, bahkan ada rodanya, bahkan ada bodinya. Ada bodinya nggak ada bahan bakar yang nggak jalan. Ada bodi, ada bahan, ada kunci, ada bahan bakar, nggak ada rodanya, bannya kempes nggak jalan. Semua kendaraan itu membutuhkan bahan bakar, kunci, roda, dan bodi. Nah, itu tarekat. Nah, artinya apa? Kalau secara keimanan bahwa kendaraan itu membutuhkan bahan bakar, apa sih bahan bakar puasa? Bahan bakar puasa itu keimanan. Iman. Kalau nggak landasan iman, berat puasa. Godaannya berat, sehari 2 hari bisa. Namun di pertengahan atau di akhir itu banyak yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa.
Nah, karena puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ada karena panggilan iman, maka tingkatan-tingkatan puasa nanti akan bermacam-macam. Nah, jadi bahan bakar puasa itu, ya bahan bakar ibadah atau puasa khususnya adalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilarang Allah meskipun itu boleh, halal, namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak berani di bulan suci Ramadan. Nah, kendaraan tadi membutuhkan roda dalam berpuasa. Supaya puasa terus kita bisa bertahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka diperlukan kesabaran. Roda itu ada sabar, ban depannya harus sabar, ban belakangnya syukur. Semua tersusun harus seimbang, balancing seperti itu. Maka disiplin. Roda itu ya harus seimbang, disiplin, nggak bisa ban depannya lain, ban belakangnya lain, yang satu ukurannya lain, depan ukurannya lain. Itu harus disiplin, sama-sama semua. Mereknya ini semua. Kalau beda merek, bisa yang satu pecah, yang satu bocor. Tapi kalau sama semua kualitasnya. Nah, itulah puasa. Maka puasa kalau ibaratkan kendaraan itu ada ban depan. Ban depan tuh sabar. Menghadapi suatu itu sabar dalam taat, sabar dalam ibadah, sabar ketika diganggu. Nah, itu puasa tuh. Maka ban belakang itu ada ketika ban depan sudah sabar, ban belakang ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kendaraan puasa, hakikat puasa yang ketiga adalah secara hakikat itu ada kuncinya. Karena ibarat kendaraan itu tadi saya katakan ada bahan bakar, ada roda, ada kunci. Apa sih kunci puasa? Rahasia. Karena ibadah puasa ibadah rahasia, ibadah yang nggak kelihatan gerakannya, nggak kelihatan pengorbanannya, nggak kelihatan pengeluarannya. Artinya apa? Ikhlas, cukuplah Allah dan kita saja yang tahu. Karena rahasia, jadi pahalanya juga rahasia. Apa rahasianya? Harus ikhlas. Nah, karena rahasia berarti ikhlas itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa itu hanya rahasia. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Maka tak kalah kita dasarkan keimanan, timbul keikhlasan. Ikhlas itu dasarnya keimanan, bukan perintah, bukan karena tugas, bukan. Ikhlas itu dasarnya keimanan. Oleh karena tak kalah kita melakukan sesuatu atas dasar keimanan, lahirlah keikhlasan. Jadi kunci supaya kendaraan ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada bahan bakarnya keimanan, rodanya sabar, syukur, bahkan harus disiplin itu rodanya susunannya. Yang ketiga adalah kuncinya harus ikhlas, yakni tidak ikhlas itu nggak perlu diungkapkan dan itu hanya secara rahasia. Sementara karena kendaraan ini supaya sampai tadi, ya maka harus ada bodinya. Bodi kendaraan itu harus ada bodinya harus kuat, bagus. Apa fungsi bodi? Menahan, mencegah, ya menahan pandangan. Puasa tuh mencegah perkataan dan perbuatan, pendengaran, menjaga lisan dan anggota tubuh semuanya secara berlebihan. Apalagi ketika kita berbuka puasa, semua nggak boleh disantam meskipun itu halal, tapi adalah supaya tadi kendaraan ini bisa sampai kepada yang kita tuju. Maka dalam menjalankan ibadah puasa tidak boleh berlebihan meskipun itu sudah dihalalkan ketika kita berbuka puasa. Ibu bapak hadirin dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Nah, kalau tadi puasa itu secara tasawuf ada tarekat, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Makrifat dari puasa adalah takwa. Apa sih makrifatnya? Kalau orang sudah berhasil mendapatkan ketenangan hakikat puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbentuk dalam pribadinya dia tabah ketika berpisah dari hal-hal yang dicintai. Karena selama di bulan puasa Ramadan
Suatu yang dihalalkan, yang dicintai, halal dan dicintai boleh di bulan suci Ramadan. Dia harus lepaskan. Suatu saat semua yang dicintai dilepaskan, dia akan hadapi dengan penuh kesadaran ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perspektif puasa secara ibadah dan tasawuf, kalau secara akidah itu adalah keimanan yang harus kita landasi, namun tasawuf ada unsur-unsur yang harus dijalani laksana. Ibaratnya syariat itu kendaraan, kemudian kendaraan itu ada tarekat, membutuhkan ban roda, kemudian ada bodi, ada bahan bakar dan lain sebagainya, sehingga itu bisa sampai kepada tujuannya. Tujuannya adalah takwa. Hasilnya terbentuk akhlak yang mulia, tabah ketika berpisah dari lingkungan hal-hal yang dicintai. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.